semangat, jangan putus asa. Dan satu lagi, kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidaklah bisa berbuat apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyak sholawat, mudah-mudahan kita digolongkan nanti di akhir kiamat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang sejati. Baik, di video kali ini kita bukan mau buat kata-kata atau buat keadaan bagaimana, tapi di video kali ini saya ingin bercerita tentang perjalanan saya di YouTube dari mulai awal sampailah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan sampai dimonetisasi. Jadi di video ini kita mau cerita. Mungkin cerita ini bukan hal yang sangat istimewa, tapi sekedar berbagi kepada para youtuber atau konten kreator yang baru, youtuber pemula yang ingin berkarya atau menyampaikan kebaikan, menyampaikan keahlian, menyampaikan kemahiran kalian semua di YouTube. Mudah-mudahan disebabkan video ini kalian bisa semangat lagi, kalian bisa terus berkembang. Ingatlah, di luar sana banyak orang yang haus akan ilmu, haus akan keahlian, haus akan hiburan. Banyaklah di luar sana yang menunggu video-video kalian. Baik, perjalanan saya di YouTube merekam video seperti ini sudah berjalan selama setahun lebih. Sebenarnya channel ini dibuat udah lama, tahun 2019 kalau nggak salah bulan Juni, tapi nggak pernah upload, cuma sekedar buat channel aja gitu, nggak pernah upload sama sekali. Mulai uploadnya itu setahun yang lalu video saya, dan itulah video yang alhamdulillah yang membuatkan target YouTube itu tercapai. Nanti boleh cek videonya, cara memakai serban. Itu aja satu video, yang lainnya semua nggak ada yang nengok, cuma satu video itu aja yang laku. Alhamdulillah lah, syukur pada Allah. Terus gimana saya dulu pertama-tama buat rekaman, sebenarnya nggak ada niat untuk buat YouTube, apalagi jadi YouTuber, nggak ada niat sama sekali. Waktu itu sebelumnya saya bagi tahu, saya orang Medan dan saya tinggalnya di Malaysia, menetap di sini. Tahun lalu kami di sini terkena lockdown atau PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana kami ketika itu sampai sekarang juga karena coronavirus yang meningkat, jadi negara ini menetapkan kami harus berkurung di rumah, nggak boleh kemana-mana. Jadi saya nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Ketika itu saya berpikir di rumah aja, main handphone, tengok video, tengok Facebook, tengok YouTube. Terus saya terpikir, kenapa nggak saya rekam aja, ya kan, rekam terus masukkan di YouTube. Ada yang nengok, nggak ada yang nengok, nggak apa-apa, nanti mungkin anak cucu kita yang nengok karya-karya kita, anak cucu yang nengok apa yang kita telah buat, kita rekam, nggak apa-apa, nggak masalah. Itulah niat saya ketika itu. Dalam keadaan alat yang nggak ada sama sekali, jangankan lighting, ini mic ini semua nggak ada, kipas angin aja nggak ada, panas dalam kamar ketika itu karena rumahnya ngontrak. Jadi ya dalam keadaan yang sangat sederhana lah ketika itu. Jadi cuman yang mau ngerekam gitu aja. Ya udah, alatnya satu aja, handphone, itu aja lah, rekam. Masuk ke kamar buat rekaman, upload di YouTube. Nguploadnya pun nggak pakai deskripsi, nggak pakai apa-apa, nggak pakai thumbnail, buat thumbnail pun nggak pinter, apalagi ya pokoknya serba apa adanya lah, nggak perlu ditanya ada apa, tapi apa adanya ya. Karena ketika itu kami memang nggak boleh keluar rumah, ya seminggu sekali saya upload, sampailah setahun. Kadang-kadang melihat juga sudah sampai 1000 subscriber atau 4000 jam tayang. Sampai setahun subscriber saya baru 400 lebih aja, 400 lebih setahun, 400 lebih. Jam tayangnya sekitar 2000 jam tayang, masih banyak lagi yang perlu dicari. Tapi ketika itu saya udahlah, biar aja lah, kita juga bukan
bukan fokus di situ aja kan, banyak lagi seperti ngajar ngaji online, ada juga yang saya buat di rumah menggunakan handphone juga. Jadi kadang-kadang kalau kosong baru buat video ketika itu. Udah gitu aja, tiba-tiba pada setahun lebih 1 bulan video saya itu meledak sampai tontonannya itu 130.000 satu video. Asbab video itulah subscriber saya naik bulan itu juga sampai 1000 subscriber, dan jam tayang saya tembus sampai 5000 jam tayang. Alhamdulillah, saya terus semangat karena udah alhamdulillah ya kan, perkara yang kadang-kadang kita nggak tunggu-tunggu malah dapat, tapi kalau kita tunggu-tunggu kadang-kadang malah malah nggak dapat. Jadi udah biarkan aja seperti air yang mengalir, yang penting kita buat, insya Allah pasti ada hasilnya. Karena saya sudah dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka saya semangat lagi ngupload video, buat video rekaman, tengok keadaan masjid, tengok keadaan orang sini, atau saya buat video story kata-kata seperti itu. Alhamdulillah ada tontonan sedikit-sedikit untuk menambah peringkat, atau YouTube itu kan melihat keadaan channel kita tuh kosong atau selalu upload, itu dinilai juga. Jadi alhamdulillah untuk mengisi itu saya pun upload juga lah, walaupun videonya nggak ada yang nonton, tapi nggak apa-apa, upload aja. Kemudian pada bulan 4 kemarin saya coba daftar Google AdSense. Alhamdulillah dalam waktu seminggu terus masuk email, Google AdSense saya diterima, semua sudah diterima alhamdulillah tanpa ada halangan apa-apa. Saya diterima di YouTube, maksudnya resmi menjadi partner YouTube. Sebulan yang lalu saya diterima menjadi partner YouTube, alhamdulillah. Dan sekarang channel ini belum resmi diterima sebenarnya, baru sekedar dapat email, dan sekarang lagi menunggu dapat $10, insyaallah daftar supaya verifikasi, supaya minta PIN sampai ke rumah. Intinya seperti satu kata-kata pepatah ya kan, kalau kamu suka sesuatu atau kamu ingin buat sesuatu, maka buatlah sebaik mungkin. Jadi kalau kita ingin berbuat sesuatu, buat aja, insya Allah pasti ada hasilnya gitu. Walaupun hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nggak apa-apa, paling tidak kita udah buat, paling tidak kita udah bergerak. Orang lain mungkin belum buat, tapi kita udah. Orang lain baru buat, tapi kita udah 1000 subscriber gitu kan. Jadi kita melihatnya tuh ke bawah, jangan melihat ke atas terus. Oh, udah juta-juta subscriber, udah jadi orang kaya apa segala macam. Enggak, dalam perkara apapun ya, kalau perkara dunia ini, perkara duit, perkara apapun, kita harus melihat ke bawah, jangan melihat yang di atas, nanti kita nggak bersyukur. Alhamdulillah saya udah memulai di dalam YouTube. Ada orang di luar sana belum mulai apa-apa, bahkan belum ada subscriber, baru coba-coba buat, sementara kita udah buat. Jadi alhamdulillah di sini. Yang kedua, nggak perlu menunggu alat-alat lengkap dulu baru buat video, nggak perlu. Apa yang ada pada kita terus kita buat video, insya Allah ya. Orang kadang-kadang suka di situ, video yang ala kadarnya tapi banyak yang nonton, alhamdulillah ya kan. Kayak saya dulu alat-alat ini semua nggak ada, ini beli murah-murah aja nih di Shopee kan. Nah saya beli, saya pakai, alhamdulillah nggak perlu mahal tapi udah bisa dipakai. Jadi nggak perlu tunggu alat dulu kita baru buat video, buatlah apa adanya. Insya Allah ada rezeki, kita akan terus berkembang gitu kan, lama-lama kita akan jadi lebih baik. Jadi yang paling penting adalah kita bergerak, buat terus, jangan tunda-tunda. Dan satu lagi yang paling penting, istiqomah. Buat apapun kalau nggak istiqomah ya berhenti tengah jalan, nggak ada hasilnya juga. 2 hari sekali upload video, seminggu sekali upload video, insya Allah pasti ada hasilnya apa yang kita lakukan, kayak gitu. Tapi kalau semangat tai ayam aja kadang-kadang buat, setahun nggak buat ya habislah cerita. Karena apa, di dalam apapun ya, baik di dalam perkara dunia ataupun perkara ibadah sekalipun, yang paling berat adalah istiqomahnya. Sholat nggak berat, haji nggak berat, puasa nggak berat, tapi istiqomah puasa, istiqomah sedekah, istiqomah infak, itu yang berat. Kayak YouTube juga, upload video itu nggak berat,
Apa yang beratnya ya kan, tinggal rekam upload. Istiqomah upload video itu susah. Jadi kuncinya adalah kita harus istiqomah dalam bidang yang kita lakukan. Insya Allah kalau kita istiqomah, nanti kita akan terkejut dengan hasil yang kita buat sendiri. Satu lagi, banggalah karena mungkin orang lain baru memulai, karena mungkin orang lain belum tahu apapun tentang YouTube, tapi kamu udah buat, kamu udah upload, kamu udah ada channel, udah ada yang nonton walaupun sedikit. Alhamdulillah, kamu udah maju satu langkah di depan daripada yang lain. Itu aja ya, mudah-mudahan para YouTuber pemula jangan berputus asa. Kalian banyak ilmu, kalian banyak pengalaman, kalian banyak kemahiran, kalian rekam, niat sebarkan kebaikan. Kalau kita niat menyebarkan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan akan datang kembali kepada kita. Itu aja, duit itu bonus nanti insya Allah. Kalau ada rezeki dari YouTube nih, kita akan dapat dah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kebaikan-kebaikan yang kita rekam, orang dengar, orang baca, kita akan dapat pahala. Yang paling penting adalah ketika seseorang itu menunjukkan kebaikan kepada orang mukmin yang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti dia buat, orang lain itu buat, dan tak mengurangi pahala orang yang melakukannya. Jadi YouTube ini bisa menjadikan kita orang yang berdakwah, bisa menjadikan kita orang yang mengembangkan Islam, bisa menjadikan kita menjadi orang yang kaya sekalipun, bisa menjadikan kita orang yang nggak nganggur, ya kan, ada kerjaan. Alhamdulillah. Jadi kita ambil peluang ini, semangat, jangan putus asa. Dan satu lagi, kita harus tengok nih, tripod aja rusak, jatuh, lagi rekaman bisa jatuh. Bayangkan, Masya Allah, YouTube berapa kayak gini ya kan. Udahlah, mudah-mudahan saya doakan para pejuang-pejuang YouTuber yang lagi menunggu 1000 subscriber. Tidak ada cara lain ya, kalian lagi menunggu 1000 subscriber, kalian lagi menunggu 4000 jam tayang. Tidak ada cara lain kecuali kalian istiqomah dengan YouTube kalian. Jangan putus asa, pasti target kalian akan tercapai. Itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf ya atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.